Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Batam. Nah, jawab cakep Bu nggih. Sing heboh lho Bu, cakep ngono ya. Coba. Jalan-jalan ke kota Batam. Jangan lupa membeli pisang. Kalau Bapak Ibu dengan ucapan salam, silakan dijawab dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah. Ya Allah. Ngisi-ngisi langsung. Sebelumnya yang terhormat keluarga Bapak Kiai Ismail sekeluarga, dan yang saya hormati Bapak Kepala MTS Salafiyah Syafi'iyah, kemudian Kepala MI Fathul Ulum, Kepala RA Fathul Ulum juga Bu nggih, dan juga Kepala B Nurul Ummah. Terima kasih banyak sudah mengamanahkan untuk saya sedikit sharing dengan orang tua semuanya. Di awal saya ingin sampaikan dulu taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu nggih. Ya, meskipun saya belum punya salah ke jenengan. Kok gayamen belum punya salah ke jenengannya? Enggak lah ya. Jadi ya namanya manusia pasti punya salah. Saya ngapunten, saya tuh sebenarnya bingung mau ngomongnya bagaimana. Karena saya biasanya tuh kalau ngomong tuh ngarepku langsung jamaah. Lagi ngarepku nek ngene iki sik aku bingung kok waduh. Jadi saya harus menyesuaikan sakmene adohe piye penake nek ngomong ya wis gini. Tang mriku. Lah sing kene kok ndeloke bokongku nang mbok kula nggih mboten penak. Batine ngene, lha iki kok aku dibokongi piye karepe? Jenengan sing maju ngono lho Bu, maksude iku ngono. Sing tengah-tengah lho rada bokonge digeret, ayo maju ngono lho Bu. Model iki sing ngarepe sak witik terus sing guling ngelumpuk ning guli kabeh ngene. Ya, maksud saya ngoten Bu. Monggo jenengan maju aja. Niki lho, Mas loro wi dikonconi Bu. Mas loro monggo maju sedikit Bu, ndak apa-apa. Kula mboten nyokot tenan wis. Nah, ngoten nah. Kula niku mata saya niku minus Bu. Minus niku rabun jauh ya. Rabun jauh itu ya kalau melihat jauh itu kurang seberapa jelas seperti itu. Lah nek jenengan lebih dekat gini kan ayune jenengan nggih kelihatan. Ibu-ibu tidak langsung Coba nek misalnya saya ngomong ke bapak-bapak ganteng mesti bapak-bapak lang ini. Biasa wae, tapi nek ibu-ibune lho wayu-wayu ibu langsung nggih, ngapunten. Hari ini mungkin saya mau sharing sedikit aja gini intinya. Pendidikan seperti yang tadi disampaikan, pendidikan itu terutama untuk anak-anak gak bisa kita serahkan full cuma dari sekolah. Misalkan kita neng omah kok yang ini, wes pokoknya wes sekolah sinau, terus kita di rumah nggak ngapa-ngapain, kita tidak membantu kemudian memfasilitasi anak untuk juga ikut bertumbuh, alias pokoknya tugasnya sekolah, nek pinter yo berarti sekolah, nek gak pati pinter yo sekolah. Cuma terkadang masalahnya orang tua itu seringkali nek anaknya pinter sampai tanggone ngomong, ya Allah anaknya sampean kok pinter tenan. Biasanya wong tuane ngomongnya piye? Sapa sekno ibuke? Ya ta nunjuke ngene lene. Tapi nek anak sampean bodoh. Nyalahnya sapa Bu jenengan? Nyalahno sapa Bu? Bapak. Nek semua anakmu bodoh, bapake yo. Estok ibu-ibu masalah ibu-ibu.
Biasanya cenderung kalau ibu-ibu kalau misalkan anaknya dianggap misalkan kurang seberapa pintar, itu kadang menyalahkan suami atau sekolahnya, betul? Betul, tapi jajal nek pinter gak, karena misal gak tahu nek ibu-ibu udah ngomong anaknya sampean kok pinter, yo gurune pinter jalan ngomong, mesti rata-rata iki ibu kok anakku, rata-rata seperti itu. Nah, kenapa? Karena saya jelaskan dulu nggih. Nama saya Alif Motivamor. Motivamor niku motivator humor, Bapak Ibu. Kenapa wonten humore? Soalnya nek mboten wonten humore, lah kula niku biasane pelatihan seminar niku sekitar 8 jam. Jadi nanti insya Allah kita selesai jam 5 sore. Ngoten nggih? Sanggup Bu jenengan? Bapak-bapak sanggup? Walah kula mboten sanggup tapi. Nggih. Kemudian kula niku dulu alumni Universitas Airlangga niku teng Surabaya Bapak Ibu, dan jurusan kula niku psikologi. Makanya seringkali kula diminta untuk berbicara tentang pendidikan anak, parenting seperti itu. Karena memang berbasis dari keilmuan saya sebagai alumni psikologi. Nah, kita masuk ke dalam materi dulu. Tapi sebelum nanti saya membahas tentang materi yang sederhana tadi, silakan nanti saya akan tanya sesuatu dulu Bu nggih, Bapak Ibu. Nanti nek jenengan merasa jawabannya adalah jenengan, monggo jenengan nanti angkat tangan sambil bilang gini, saya, ngoten nggih. Misalkan gini, siapa yang apa ya? Gini, siapa yang perempuan? Tuh kene sing wedok iki. Siapa yang perempuan? Saya, ngoten nggih Bu, kita ulang nggih. Siapa yang perempuan? Nah, sing semangat Bu, pokoknya tak dongano sing semangat, rezekine akeh. Siapa yang pengen punya uang banyak? Oh, nek uang banyak langsung. Lagi, siapa yang punya anak lebih dari 2? Oke, lagi. Siapa yang pengen berangkat haji? Oke, nek sampun diangkat tangan kanannya semuanya, diangkat Bu, ngapunten tangan kanannya monggo diangkat semuanya, ditaruh pundak teman sebelah kanane. Nah, ngoten nggih. Ditepuk Bu, ditepuk. Tapi alon-alon nggih aja ngene. Nggih pelan-pelan ikuti kata-kata saya nggih. Tirukan kata-kata saya. Saged? Sakit nggih, tirukan kata-kata saya. Sahabatku, terima kasih. Hari ini sudah datang. Semangat. Yes. Nah, saiki bales sebelah kiri nih. Jenengan bales. Nggih, ikuti kata-kata saya. Sahabatku, terima kasih. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bapak Ibu, sebagai orang tua kita punya tantangan yang sangat amat jauh berbeda dengan orang tua zaman dulu. Betul? Zaman dulu dan zaman sekarang sama napa beda? Beda. Bedane napa Bu? Kira-kira luweh pinter cah zaman saiki apa cah zaman biyen? Wes, luweh manut cah zaman biyen apa cah zaman saiki? Kabeh wae zaman biyen, soalnya biyen kan aku sing dadi anak-anak. Kira-kira kalau anak-anak zaman sekarang ini seneng bantah napa mboten Bu? Nggih, seneng bantah nggih. Anake sinten? Ngomongnya nggih, anake sinten? Ngene anakku ora penak aku pengen ngomong. Nggih. Karena memang ngapunten, karena memang dulu dan sekarang sangat amat jauh berbeda. Nek biyen kalau zaman dulu, misalkan jenengan dulu ketika sekolah, dulu jenengan sekolahnya
misalkan peteng ngoten Bu nggih, belajar ketika malam niku jenengan pakai lampu ublik napa lampu ini? Ublik. Terus kalau anak zaman sekarang lampu ublik napa lampu ngeten niki? Nggih, lampu apa ngene iki jenenge? Bolam ya bolam wis misalkan. Kinten-kinten lebih terang mana lampu niki napa ublik? Luwih padang pundi Bu? Lah nek jenengan nggo petromak yo pewadang Bu. Nggih. Seharusnya dengan situasi belajar yang lebih terang, lebih baik, anak itu juga bisa menjadi rajin belajar. Tetapi kenyataannya justru anak zaman sekarang kadang yo sinau tapi luwih akeh main HP, betul? Betul. Oke. Karena kira-kira anak bisa main HP itu gara-gara siapa? Orang tuanya, temannya, atau guru di sekolahnya? Orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya kenapa? Kenapa Bu? Orang tuanya tiktokan gini, dubrek, gini. Velocity malang. Yes. Ada lagi ibu-ibu zaman bubur kemarin wayah Ramadan. Gowo jajane disok terus royokan. Jenengan nggih ngoten. Mboten to nggih? Wis ngisi-ngisine Bu ngono kuwi. Lha piye ngisi pegak ngisi-ngisine wong nggawa wonge sing teko wong 5. Jajane 5. Kan padha to nggih. Sakjane kan dibagi keten kan iso. Lah mek apa royokan bereng. Iki kan ngisi-ngisine niku. Kula nggih, kok iso ya wong-wong iki. Wis. Anak itu cenderung menirukan apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena sekarang jenengan bayangkan ada segitiga nggih, segitiga. Segitiga niki adalah anak-anak nggih, segitiga. Segitiga punya 3 sudut. 1 2 3. 3 sudut ini adalah sudut yang mempengaruhi anak. Jadi anak niku mbuh wi omongane, kelakuane, tindakan, pikiran semuanya itu dipengaruhi oleh 3 sudut ini. Sudut yang pertama yang pasti membuat anak itu terpengaruh adalah orang tua. Itu pasti membuat anak terpengaruh. Sudut yang kedua adalah sekolah. Pasti mempengaruhi anak. Dan sudut yang ketiga adalah lingkungan. Nah, di antara 3 sudut niku Bapak Ibu ngapunten, yang kira-kira pengaruhnya paling negatif yang mana? Orang tuanya, sekolahnya, atau lingkungan yang kira-kira memberikan pengaruh cenderung elek? Lingkungan nggih. Kenapa? Kenapa Bu? Soalnya wongnya akeh, betul? Karena di lingkungan itu kita tidak bisa mengatur omongane tonggo, betul? Jenengan sakit ngatur omongane tonggo napa mboten? Tonggo ngomong rasa ngomong tapuk lambene kan nggak bisa ya. Kita nggak bisa ngomong seperti itu sama tetangga. Kita nggak bisa meminta tetangga untuk berpikiranlah baik kepada saya. Jangan menggibah, jangan menggosip, nggak mungkin. Karena wis tonggo sakar-karpe tonggo, betul? Kita nggak bisa mengendalikan lingkungan. Itu bahkan lingkungan yang kelihatan. Sekarang ada lingkungan yang tidak kelihatan. Lingkungannya cuma lewat kotak cilik dicekel ning dindi. Namanya HP. Kinten-kinten putra-putrinya panjenengan belajar dari HP atau tidak? Belajarnya juga lewat HP atau tidak? Iya Bu. Belajar itu enggak harus pelajaran, tapi semua apapun yang dilihat dan didengar lewat HP, maka itu bisa menjadi sebuah pelajaran. Terlepas pelajaran itu bisa menjadi baik atau buruk. Contoh, jenengan pernah dengar lagu ini? Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan wa alihil mustaqmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun.
Tuqaribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wadin mujazi wa taqtadi ridon bi ghairi suti fa'iqatan alfi. Wis ganti wis lagune kula ganti nggih. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan, kowe konangan. Lah kok luwe banter nek lagune ngene. Lah kok malah luwe banter, luwe kompak nek lagune ngene. Bu, ngapunten Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita mendengar lagu di antara dua tadi, kira-kira kalau mereka bisa meneruskan lagu itu, rata-rata didapatkan dari sekolah, orang tua atau HP-nya? HP. HP itu sekarang menjadi tempat penitipan anak bagi orang tua yang sedang umbah-umbah, ngepel, nyapu, anaknya dikon terus anaknya ini, wis meneng ya wisan, wis wong tuane aman gak diganggu. Soalnya ini gak dikei HP, wong tuane nyambel, anaknya ini ngesor. Sing cilik nek segede yo gak, nek segede paling ilang ngono wis dolan ning ndi. Nah, HP itu cenderung memberikan pengaruh yang ya bisa jadi positif, tapi kebanyakan cenderung negatif. Tapi beruntunglah panjenengan Bapak Ibu. Kenapa? Karena jenengan itu masih berada di lingkungan NU, Nahdlatul Ulama. Lingkungan NU itu ibaratnya banyak lagu-lagu yang baik lewat sholawatan. Itulah kenapa biasanya nek bar adzan maghrib, nopo adzan isya, nopo adzan subuh, musola nopo langgar, biasanya wonten apa Bu? Pujian, betul? Misalkan jenengan coba lanjutkan iki nggih. Allahul kafi rabbunal qasadanal kafi wajadanal likulin kafi kafanal wa ni'mal kafi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira nek anak-anak itu cuma krungu lagu dangdutan, full dangdut mau, gak pernah mendengar lagu selawatan, dibandingkan dengan anak ya kadang ya krungu dangdut, tapi kadang ya krungu selawatan. Kira-kira di dalam pikirannya luweh apik sing pundi Bu? Sing cuma dangdut tok napa sing kadang ya wonten selawatane? Wonten selawatane. Betul. Kenapa? Karena sesuatu yang kita dengar sing dilungono anak niku suatu saat akan diucapkan. Nek bocah kok kulino krungu misuh-misuh hai bendino, kira-kira suatu saat bocah kuwi bakal misuh napa mboten? Misuh. Tapi nek bendino dhek krungune wong tuane ki sregep ngaji, ibuke no sedina one day one juice. Saulan iki katam pisan mesti. Bapak ibuke sing ngaji, wis pokoke padha seneng ngaji. Yo ngaji, yo diskusi, yo pos, pokoknya bahas agama lah misalkan. Suatu saat anak itu kira-kira juga akan ikut sama orang tuanya atau tidak? Ikut, pasti. Kenapa? Karena itu tadi. Satu pengaruh lingkungan sudah, yang kedua adalah pengaruh orang tua. Kira-kira antara orang tua nopo sekolah yang pengaruhnya paling besar yang mana Bu untuk anak-anak? Orang tuane nopo sekolahe? Yang pengaruhnya, yang tanggung jawab gini, yang tanggung jawabnya paling besar untuk mendidik anak itu orang tuanya nopo sekolahnya? Orang tua. Sepakat? Bapaknya nopo ibuke? Bapaknya nopo ibuke? Bapak-bapak, kinten-kinten bapaknya nopo ibuke tanggung jawabnya ingkang paling ageng, Pak? Bu, Pak, ngapunten jenengan ini kalau tadi kan banyak dalil ya. Saya juga sebutkan dalil, tapi dalilnya nggak pakai ayat. Ini adalah gabungan beberapa ayat. Di dalam Al-Qur'an itu ada 17 ayat tentang mendidik anak. Pinten Bapak Ibu? 17. Dan ternyata di antara 17 itu 14 ayat itu adalah yang mendidik itu bapaknya. Ibunya cuma 2 ayat.
sedangkan bapak ibu yang bareng-bareng itu satu ayat. Berarti itu ada sebuah kode keras dari Allah bahwa sebenarnya tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab. Tapi nek parenting sing teko rata-rata. Jadi buat bapak-bapak yang datang hari ini, kita berikan tepuk tangan dong bapak ibu. Nah, beliau adalah bapak-bapak yang mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena memang cara mendidik ibu dan cara mendidik bapak niku sama apa beda? Beda. Memang tanggung jawab terbesar itu punya bapak. Kenapa? Karena ibarat sekolah. Sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada murid. Yang punya tanggung jawab paling besar siapa? Kepala sekolah. Tapi yang mendidik anak paling banyak, yang ketemu sama anak paling banyak, guru. Di rumah pun juga sama seperti itu. Tanggung jawab terbesar punya bapak. Bapak itu yang membuat aturan, misalkan nek subuh krungu adzan ndang tangi. Wi bapake sing ngandani membuat aturan. Nek bengi dolanmu maksimal jam 8 kudu wis ndang mulai. Itu yang membuat aturan bapak. Tetapi pelaksanaannya dibantu sama ibu. Makane rata-rata nek bocah kok angel tangi sing gugah sapa? Ibu sik gugah. Le ndang tangi, ayo ndang tangi wis sampeyan iki lho. Ora kok ngadan to. Ibu nek ibu wis bengok bocah cek ngenangi nih, biasanya bapaknya lagi langsung iya pak ngangkut tangi. Kenapa? Karena memang bapak itu yang membuat aturan dan ibu itu yang melaksanakan. Makanya dikatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak, sehingga anak itu cenderung akan melihat bagaimana ucapan ibunya, tindakan ibunya, dan ini kebiasaan yang dilakukan oleh ibunya. Misalkan anak setiap hari melihat ibu iki bendika dan bojone bantai, ya pokoknya dia melihat ibuku kok nek dikandani bapak kok bantah itu. Kira-kira anak itu suatu saat akan ikut membantah juga atau tidak? Iya. Nggo ibu mesin bocah kok bantah ngajari sopo? Dia pengen jawab ibu. Tapi kan sungkan kan, gak wani jawab meneng ae. Ya sing ngajari ibu dhewe. Kenapa? Karena memang anak itu cenderung melihat pada ibunya. Termasuk juga, mohon maaf, bukan berarti ketika saya mengatakan tanggung jawab paling besar adalah bapak, setelah ini ibu-ibu langsung ini cocok. Pak anakmu pak. Anakmu kilo anakmu. Tanggung jawabnya jenengan. Kula mboten nderek. Terus bojone ngomong ngene, "Lah sampean peneng dino, Dik? Kula badhe nderek senam teng balik desa." Nggih. Ngapunten mboten seperti itu. Maksudnya adalah namanya bapak dan ibu itu harus kerjasama. Kenapa? Karena anak itu dia akan cenderung takut pada figur bapak dan cenderung lebih lembut pada figur ibu. Makanya bocah nek mbek ibu dan bocah mbek bapak biasane luwih nakal pundi Bu? Nek pas bareng karo ibuke mbek bareng karo bapake luwih angel diatur pas bareng ibuke apa bareng bapake? Ibunya. Kenapa? Karena anak merasa ketika dia bersama ibunya dia akan selalu dibela. Masih salah kowe tetap anakku, tak belo ben ibu sing tukaran mbek ibu-ibu liyane. Tapi nek karo bapak itu mboten. Misalkan niki nggih lare alit nggih. Anek bocah melayu. Weng. Ibu ngene, "Le, mendek." Mboten mendek, Bu. Cek melayu. Weng. Nah, kira-kira yang kedua suaranya jenengan lebih keras atau lebih pelan? "Le, mendek." Ora mendek, weng, cek melayu. Lah kok tiba-tiba kita melihat sebuah adegan jeduk bung, wah tiba Bu nangis. Kira-kira apa yang diucapkan oleh ibu-ibu? Okur.
Tetapi mohon maaf, perempuan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah membawa salah satu Asmaul Husna di dalam tubuhnya. Laki-laki itu enggak bawa Asmaul Husna, Bu, tapi perempuan bawa satu Asmaul Husna, bahkan masuk jadi anggota tubuh perempuan, dan laki-laki enggak punya itu. Namanya rahim. Rahim itu dari kata rohim. Rohim itu artinya apa, Bapak Ibu? Penyayang. Rahim itu tempat kasih sayang, tempat janin tumbuh sampai jadi bayi sampai lahir. Sedangkan wong lanang boten gadah rahim. Artinya perempuan itu, ibu-ibu tuh kasih sayangnya sangat amat tinggi. Nek anake tiba lambene nyokorno, tapi karena kasih sayangnya tinggi, tangannya mek apa, Bu? Tetap nulungi. Lambene syukur tapi tangannya tetap gini. Masuk balas dikit terus makane to wis dikandani iki manut to. Angel men kandhanane jan. Karena memang mohon maaf, perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Itu kalau sama ibu. Nek sama bapak, bocah mlayu tiba bapake mek apa, Bu? Menengae. Buk, anake penangis yo wedi mergo mek bapake. Penangis delok bapake sik. Lah kok bapake cuma ngomong nih. Tiba dhewe tangi dhewe. Langsung ngempet nangis. Gak wani nangis tadi. Maring ngono bapake ngomong ngene, "Wis, ayo mantuk, sampean wis ngantuk, ayo mantuk." Begitu mantuk tekan omah langsung ketemu ibu langsung wah, nangis. Kenapa? Karena memang anak itu cenderung lebih merasa dibela ketika sama ibu. Tapi ketika sama bapak, anak juga akan merasa, oh bapak punya sifat yang tegas dan juga disiplin. Oleh karenanya Bapak Ibu ngapunten, salah satu yang bisa kita lakukan, yang pertama, sebelum nanti masuk ke untuk anak-anak, yang pertama itu untuk suami istri dulu, untuk Bapak Ibu. Salah satu yang bisa kita lakukan paling gampang adalah seandainya kita mau bertengkar dengan suami atau dengan istri, maka lakukanlah di tempat yang anak tidak melihat dan anak tidak mendengar. Jadi nek jenengan ape gelut, kok gelut to bosone, jenengan ape bantah-bantahan nggih kalih bojone jenengan niku ngomong sik, "Pak, ayo bantah-bantahan." Lah neng didik teng kamar. Nah niku. Pokoknya nek bantah-bantahan ojo sampai anak itu mendengar, jangan sampai mendengar. Kenapa? Karena ngapunten sangat. Menurut psikologi, jika anak melihat, mendengar atau bahkan melihat orang tuanya itu saling membantah, berdebat, pokoknya yus ngelek-ngelek satu sama lain, dia akan trauma seumur hidup. Dan itu akan bayangan itu akan dia bawa seumur hidup. Jadi kita misalkan, nah namanya suami istri kan jenis tukaran kan wajar, Bu nggih. Wes pastilah namanya suami istri nggak mungkin nggak tukaran. Tapi ketika bertengkarnya itu hebat dan anak itu melihat, maka itu akan dia ingat sampai seumur hidup. Mungkin jenengan juga masih ada yang ingat, kalau mungkin orang tua jenengan dulu pernah bertengkar dan jenengan melihat, pasti jenengan akan masih ingat. Kenapa? Karena itu akan sangat amat membekas di dalam hati anak. Sehingga kalau jenengan misalkan pengen bertengkar, pengen berdebat, monggo delik rumiyin, nggih. Itu satu, itu untuk suami istri. Kemudian untuk anaknya, hubungan kita dengan anak zaman sekarang, anak-anak MTS, Salafiyah, Syafi'iyah, dan juga anak nanti MI-nya, dan juga bahkan mungkin RA, itu biasanya anak zaman sekarang itu satu, karena suka membantah, sehingga anak zaman sekarang tidak suka dinasihati. Nah, ini langsung, piye kok gak suka dinasihati iki? Lah, piye carane nuturi nek gak seneng dituturi? Anak lebih suka ditanya. Anak lebih suka ditanya, Bapak. Sekarang lho, bocah zaman saiki. Pergaulannya memang koyo ngono. Makanya bocah zaman saiki itu lebih suka cerita sama temannya dibanding sama orang tua. Kenapa? Soalnya nek cerita mbek wong tuane langsung
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, langsung dinasehati. Sedangkan nek koncone biasane malah napa Bu nek koncone? Malah cerita takok-takokan, malah duwowo ceritane, betul? Nah, itulah kenapa anak zaman sekarang cenderung mereka nyaman dengan temannya, karena ketika dengan temannya dia cenderung tanya jawab. Tapi ketika dengan orang tuanya dia seolah-olah ketika cerita ke wong tuane langsung mangkane to sampean ki nek dikandani kudu manut gini. Istilahnya langsung dinasehati. Padahal anak tuh pengen ditanya. Karena terkadang anak zaman sekarang itu pertanyaannya yo aneh-aneh Bu. Aneh-aneh lah zaman saiki. Misalkan anak TK wis moro-moro datang ke panjenengan. Bu, aku itu asalnya dari mana? Wis jenengan jawabnya napa Bu? Bu, aku iku asalnya teko ndi to Bu? Dari mana Bu? Perut. Oke, perut apalagi? Kira-kira nek jenengan jawab perut niku anake piye Bu ekspresi ini? Bingung napa mboten? Bingung. Wis, sing kira-kira gak bingung. Dari bapaknya, dari bapak piye maneh wi, tambah bingung wong. Ada satu hal yang tadi kita sempat lupa Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan anak zaman sekarang seneng ditanya. Ketika mereka tanya, Bu, aku asalnya teko ndi, ada satu hal yang kita belum lakukan, yaitu kita tanya. Misalkan kita tanya gini, lah kenapa tondo awakmu kok takok ngono? Terus dia belum jawab. Iki lho Bu, soalnya kanca kuwi enek asale sing teko Kedungadem, teko Segiwaras, teko Bojonegoro. Lah kok anake teko perut, lha gak yo ngelu sik. Kok teko perut, aku kok beda dhewe karo kancaku. Seperti itu. Ngapunten, karena memang anak zaman sekarang seneng ditanya. Menanyakan anak zaman sekarang itu butuh kebiasaan Bapak Ibu. Misalkan nanti anaknya pulang dari pondok atau ketika di rumah, niku jenengan sering-sering tanya mawon. Sering-sering tanya. Pertanyaan sing gak penting-penting. Ojo langsung, biasanya anak itu gak suka banget ini. Sangat amat tidak suka. Ketika dia pulang sekolah, pulang pondok, wong tuane langsung takon ini, tekan di pelajaran ini. Wah, lho gak seneng Bu, tenan. Kuwi koyo ya Allah ning sekolah wis mikir pelajaran, ning omah mikir pelajaran nek. Jadi lebih baik misalkan ini. Ketika putra-putri jenengan pulang dari sekolah, dari pondok, jenengan tanya perasaane wae. Piye le dina iki seneng apa ora? Rasa meneng Bu. Lah kenapa? Enek guru kuwi. Nek ngulangi bingung ngomong. Ya apa sing terus jenengan, "Lah wi bingung ngomong gurumu sing rasa ngulang apa wae sing ngantuk?" Aku sing ngantuk Bu koyo Bu. Lah itu, anak zaman sekarang tuh seneng ditanya-tanya gitu. Sing gak penting-penting Bu. Karena kalau ditanya hal yang penting kayak pelajarannya tekan di, terus apa maneh, pokoknya sing abot-abot niku mereka jarang mau menjawab. Kita bersikap untuk anak MTS ya, untuk anak MTS kita bersikap seolah-olah kita itu teman bagi mereka. Jadi koyok-koyok konco lah, kayak konco. Piye awakmu seneng ora? Kowe mau jajan apa? Wis ngono kuwi. Jajan misalkan jajan apa? Aku jajan sosis, regane piro? 1000, enak apa ora? Yo enak, bakule sing ndi? Kuwi lho gak penting-penting niku ditanyakan. Karena Gus Bah kan juga bilang kan, hidup berumah tangga itu harus siap ngomong yang gak penting. Soalnya nih hidup berumah tangga ngomongnya penting tok, hal sing penting-penting tok malah medeni wong. Serius banget. Oh, uripe sak keluarga aku serius banget. Makanya yang bahas-bahas yang gak penting. Jenengan kalih bojone jenengan niku yo bahas-bahas gak penting. Ngerasani wong itu kadang juga penting, tapi kan menjadi sesuatu yang mendekatkan jenengan dengan suami, dengan istrinya panjenengan. Ibaratnya tuh seperti itu nggih. Sehingga ngapunten itu yang satu tadi ketika dengan suami istri itu kalau bisa kalau berkonflik itu anak tidak tahu, ketika dengan anak sekarang anak sering ditanya. Ngoten nggih, sering ditanya. Kenapa? Karena memang bocah zaman saiki seneng ditanya, Bu. Nek gak ditakoni koyok dia lihat di sosial media kan kadang gini, anak lihat di sosial media, lihat di Instagram, TikTok, Facebook itu kan ada anak sing kayak dekat sama orang tuanya, ada yang jenengan pernah lihat like dummies, parenting like dummies pernah melihat?
Lek dami sing mesti nyeneni anake, nyeneni anake mergo nukari putune lho. Anake beda putune terus lek dami bengok-bengok. Terus kadang dia dibandingkan dengan Nikita Willy. Jenengan tahu Nikita Willy? Artis juga. Bukan berarti parenting lek damis atau cara pendidik lek damis itu salah, juga bukan. Semuanya tergantung karena semua punya kebiasaan masing-masing. Setiap keluarga punya kebiasaan masing-masing. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama, yaitu kita harus banyak bertanya. Ngeten nggih Bu? Niku untuk sedikit sharing saya hari ini. Jadi intinya bagi Bapak Ibu dan juga kita sekarang orang tua sekarang adalah kita harus belajar skill bertanya, atau minimal kalau jenengan bingung takoni piye, jenengan yang cerita dulu. Meskipun diawali dengan rasan-rasan ya. Itu monggo bisa jenengan lakukan sedikit, meskipun yo ojo teman-teman nek rasan-rasan, tapi gunakan itu sebagai salah satu cara untuk kita membuka hati anak. Anak kan punya hati, kita punya hati, betul? Nah, hati ini bisa disatukan kalau ada komunikasi. Komunikasi ini paling gampang lewat pertanyaan. Nih jenengan misalkan kita masih bingung untuk bertanya, berarti kita yang bercerita. Kita cerita dulu. Lele ngerti pora? Bapake sing omahe kono le, saiki nah, tapi perasaan kita ketika ngomong tuku mobil kita harus ikut bahagia. Jangan lele kono tuku mobil. Bapakmu ra iso tuku mobil. Nah, jangan gitu. Pokoknya kudu melok seneng nggih. Jangan menjelekkan pasangannya, nggih. Karena anak harus tahu bahwa bapak ibunya adalah bapak ibu yang terbaik sedunia. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Niku bapak ibu ingkang kawula aturaken ngapunten sangat nek wonten salah dan kekiranganipun. Mugi-mugi putra-putrine panjenengan sedaya selalu diberikan kesehatan, kelancaran sekolahnya. Pokoknya tadi disampaikan oleh Bapak Pengawas, didongakno dikirimi Fatihah. Oh ya, satu lagi Bu, ngapunten, satu lagi. Berkaitan dengan dikirimi Fatihah, nih biasanya panjenengan ngirimi Fatihah itu lewat sholat, ya jenengan tetap lakukan, misalkan selesai sholat jenengan kirimi Fatihah untuk putra-putri panjenengan, tapi lakukan juga langsung dalam artian ketika putra-putri panjenengan niku sedang tidur atau misalkan sedang pulang liburan niku tidur niku bubuk, jenengan langsung cedai Bu, jenengan cedai, jenengan elus-elus kepalanya. Nah ini jenengan elus-elus kepalanya, kemudian sambil elus-elus kepalanya jenengan dekatkan mulutnya panjenengan ke telinganya dia, kemudian jenengan bacakan surat Al-Fatihah. Ben bocahnya krungu. Jadi misalkan ini kepala anaknya, ini kita elus-elus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dibiarkan dia mendengar. Nggih, kalau sholat kan mungkin dia tidak mendengar, nggih. Kita lewat jalur langit lah nek sholat. Tapi ada yang namanya jalur lewat indra, panca indra. Telinga kan anak mendengar mendengar Al-Fatihah kita, mendengar doa kita. Itu insya Allah akan lebih membekas di dalam diri anak. Kenapa? Karena dia akan ngeling, ya Allah, aku lo didongakno ibuku, difatihai bendino ben aku berarti capek. Suatu saat ketika dia mungkin merasa bersalah atau apa, dia nanti suatu saat akan ingat, ya Allah, ibuku ki mbiyen koyo ngene. Dan itu yang dulu dilakukan oleh orang tua saya juga. Jadi ketika saya menjelang tidur, ketika saya SD sampai SMP kalau nggak salah. Jadi dilus-lus kepala saya dari depan ke belakang. Kemudian sambil juga dibacakan bukan cuma Al-Fatihah tapi yo An-Nas, yo Al-Fatihah, yo Al-Falaq, Al-Ikhlas, minimal surat-surat itu sambil dilus kepala saya. Jadi saya menjelang tidur tuh diberikan doa-doa seperti itu. Itu fungsinya untuk bekal anak, ya, bekal spiritual bagi anak. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih banyak. Dan saya tutup, saya doakan dulu juga untuk panjenengan semuanya sekeluarga, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang banyak berkah berlimpah, dan kita semuanya sekeluarga yang di sini maupun yang di luar bisa umroh dan haji ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Sebelum saya akhiri, monggo diangkat kedua tangan kanannya, kedua tangannya kanan maupun kiri diangkat semuanya Bapak Ibu, dua-duanya. Monggo dipijeti pundak kanan kirinya.
Tangan kanan kirinya dipijiti pundake. Nah, ngoten nggih. Sampun ikuti kata-kata saya nggih. Oke, sahabatku. Terima kasih. Semoga putra-putri kita jadi orang sukses, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, tepuk tangan yang mulia untuk kita semuanya. Saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.